wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhi wa li masyayikhina amin. Halaman 149 baris ke-8 dari bawah yang terjemah. Yang kitab kuning halaman 21 baris ke-9 dari atas. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, walladhi yuttajahu annal qanita linazilatin ya'ti biqunutis subhi thumma yakhtimu bisu'ali raf'i tilkan nazilati. Adapun kaul yang mu'tamad, yaitu bahwa orang yang kunut karena ada musibah, yaitu mendatangkan oleh orang yang kunut bi kunutis subhi dengan kunut subuh, summa yakhtimu kemudian menutup ia bisu'ali raf'i tilkan nazilati dengan memohon diangkatnya itu musibah. Wajahara bihi ayil kunuti nadban imamun, dan mengkeraskan dengan bacaan kunut ayil kunuti, yakni kunut nadban padahal sunnah, imamun oleh imam, walau fissirriyati, dan meskipun yaitu pada solat yang pelan, bangsa pelan. La makmumun lam yasma'hu, tidak mengkeraskan oleh makmum yang tidak dengar oleh makmum akan imam. Wa munfaridun, dan orang yang sholat sendirian. Fayusirrani bihi mutlaqan, maka mensirkan oleh makmum dan munfarid dengan kunut padahal mutlaq. Wa ammana jahran makmumun sami'a kunuta imamihi lid-du'a'i minhu, dan membaca amin padahal keras oleh makmum yang mendengar oleh makmum akan kunut imamnya makmum, lid-du'a'i minhu, karena membaca doa, minhu daripada kunut. Wa minad du'ai, dan setengah daripada doa yang makmum kudu baca amin, as-salatu ala nabi, yaitu membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu'amminu laha alal aujahi, maka membaca amin oleh makmum karena baca salawatnya imam ketika kunut, alal aujahi, atas qaul mu'tamad. Amma sana'u, adapun puji-pujian, wa huwa, dan dia pujian itu, fa innaka taqdi, yaitu bacaannya fa innaka taqdi ila akhirih. Fayaquluhu, maka mengucapkan oleh makmum akan pujian, sirran padahal sir. Amma makmumun lam yasma'hu, adapun makmum yang tidak mendengar oleh makmum akan kunut imam, au sami'a sautan la yafhamuhu, atau mendengar
didengar oleh makmum akan suara yang ia tidak memahaminya, fayaqnutu sirran, maka kunut oleh makmum padahal sir, sembunyi-sembunyi. Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain, dan dimakruhkan bagi imam oleh mengkhususkan dirinya imam dengan baca doa. Ay bidu'ail kunuti, yakni dengan membaca doa kunut. Linnahyi, karena ada larangan, antaksisi nafsihi, daripada mengkhususkan dirinya imam bidu'ai, dengan membaca doa. Fayaqulul imamu, maka mengucapkan oleh imam ihdina, wa ma'utifa alaihi, dan sesuatu yang diatofkan alaihi atas ihdina, bilahtil jam'i, dengan redaksi jama'. Wa qadiyatuhu anna sa'iral ad'ayati kadzalika, adapun kehendaknya larangan, yaitu bahwa seluruh doa seperti demikian itu makruh mengkhususkan. Wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu, dan tertentu oleh memaknainya atas apa yang tidak datang oleh apa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa imamun bilafdil ifradi, padahal dia Nabi itu menjadi imam dengan lafaz mufrad. Wa huwa kasirun, dan itu adalah banyak. Qala ba'dul huffadhi, berkata oleh sebagian ahli-ahli hadis, inna ad'ayatahu kullaha bilafdil ifradi, sesungguhnya doa-doanya Nabi semuanya yaitu dengan lafaz mufrad. Wa min thamma jara ba'duhum ala ikhtisasil jam'i bil kunuti, dan dari sana bilafdil ifrad memberlakukan oleh sebagian ulama atas ketertentuan membentuk jama' bil kunuti, dengan bacaan kunut. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di antara sunnah-sunnah i'tidal itu adalah membaca doa kunut. Dan doa kunut ini ada 3 macam. Ada kunut subuh, ada kunut witir paroh kedua daripada bulan Ramadan, dan ada namanya kunut nazilah, kunut yang dibaca karena ada wabah atau ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Berbicara doa kunut, pada pertemuan yang lalu dijelaskan bacaannya tidak mesti Allahumma hdini fiman hadait, tidak mesti itu. Pokoknya yang penting dalam bacaan itu ada pujian, ada doa. Jadi aja doa kunut. Yang penting patokannya yang dibaca tuh di sana ada muji-muji Allah. Yang kedua, di sana ada permohonan kepada Allah. Itu namanya doa kunut. Contoh ujung ratib, ya amanal khaifin, wahai Tuhan yang memberi rasa aman orang-orang yang ketakutan tertular wabah menular. Amina mimanakal, selamatin kami dari yang kami takuti. Ini ada pujian gak? Mana pujiannya? Nah, ada permintaan gak? Itu doang jadi. Ya manal khaifin, amin ya minakal, sallallahu alaihi wasallam di Nabi Bumi wa alaihi wasallam. Allah jadi apa? Begitu. Itu namanya doa kunut.
Enggak mesti Allahumma hdina, Allahumma hdini man hadait. Udah ada tuh materi yang barunya begitu. Bagaimana kalau ada wabah, ada nazilah? Kalau ada nazilah itu artinya musibah yang turun pada kaum muslimin. Meski tak di kampung kita, di Gaza lagi diserbu umpama atau di mana kaum muslimin, maka itu disunatkan kita orang kunut, namanya kunut nazilah. Kunut nazilah ini tidak subuh doang, pokoknya semua sholat tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh, itu kunut, namanya disebut kunut nazilah. Kalau si imam tuh mau kunut nazilah zuhur, maka jangan diem aja sebelum sholatnya tuh, ngomong dulu. Makmum, ini saudara kita ini ya, yang kita dengar ada di daerah Sumatera lagi longsor yang belum berhenti-berhenti, ini banyak rumah yang ketiban umpama. Ayo kunut nazilah, bilang, jangan diem aja, makmumnya bingung nih, sholat apa ini begitu. Jadi dibilang dulu sebelum salam, sebelum sholatnya, sampai ada begini, ada begini. Tapi yang disebut musibah itu bukan dosa, bukan. Kalau dosa tidak ada kunut nazilah. Kalau dosa, sebab nanti enggak bakalan berhenti sampai kiamat kunut mulu. Karena dosa enggak bakalan ada habis. Sebab kalau musuh itu sudah habis, lah film selesai. Begitu. Kalau musuh ini belum habis, berarti kiamat masih jauh dah. Begitu. Bagaimana ya? Ini ada asem nih, asem nih. Kita kunut nazilah ini asem. Dia tiap hari agak berhenti dari dulu sampai kita mati. Itu tidak perlu kunut nazilah. Kalau begitu, longsor atau apa aja, banjir bandang yang menimpa kaum muslim itu kudu prihatin. Kalau ada musibah, kudu prihatin. Jadi kudu ya ikut bersedih. Sebab kata Nabi, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa orang yang tidak ikut ambil pusing dengan urusan yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan bagian mereka. Ada orang sedih, ya sedih. Begitu. Kayak begitu. Nah, materi kita, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kunut nazilah ini bagaimana cara kita orang baca kunut nazilah? Kata Imam Ibnu Hajar, kalau kita mau kunut nazilah, yang muktamad baca dulu doa kunut subuh sampai habis. Habisnya tuh di mana? Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tuh, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Habis itu silahkan baca doa kunut nazilah. Begitu. Yang muktamad, orang yang kunut karena ada musibah, dia baca dulu kunut subuh,
kemudian ditutup dengan minta diangkat musibah. Bagaimana tuh bacaan doa qunut nazilah? Begini bacaannya. Doanya kita baca sama-sama. Oh iya, iya baik. Ini doa qunut nazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya kafiyal muhimmat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, Allahumma arhamna waltuf bina wahfazna wansurna wa farrij anna wal muslimin Allahumma kfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin Allahumma fala tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin Allahumma dfa' warfa' anna wa anil muslimin al balaa wal wabaa wal amrada wal asqama wal huruba wal fitana wal mihan ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aslihil imama wal ummah wal ra'iya wal ra'iyah wa alif baina qulubihim wadfa syarra ba'dihim an ba'din waqtim lana bi khairin wa lutfin wa afiyah baru tutup salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kenapa doa? Nggak usah baca, nggak usah. Wong doa kunut mau wajahnya nggak usah diusap, ngurang-ngurangin ganjang. Tidak ada masalah.
Ya udah musab dada aja. Enggak usah. Jangan. Enggak ada musab-musab. Turun aja. Entar musabnya kalau udah salam. Nabi itu udah salam. Doa penuh namanya penuh ngaji. Ya Allah yang menyebabkan segala macam sebab, Ya Allah yang membuka segala pintu-pintu kebaikan dan jalan keluar kesulitan hamba-hambanya. Ya Allah yang mendengar segala rintihan-rintihan dan suara-suara permohonan hamba-hambanya. Wahai Tuhan yang menghindarkan segala yang memusingkan. Wahai Tuhan yang menunaikan, mewujudkan segala hajat-hajat makhluknya. Wahai Tuhan yang mengijabah segala doa-doa yang dipanjatkan. Ya Allah, sayangi kami semua, berbelas kasih dan berlaku lembutlah Engkau kepada kami semua. Jaga ya Allah kami, tolong kami semua ya Allah. Lapangkan ya Allah kepada kami dan kepada semua kaum muslimin dari kesulitan yang menimpanya. Hindarkan kami dan semua kaum muslimin daripada kejahatan, musibah-musibah dunia dan musibah agama. Ya Allah, perbaiki segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah orang yang kalau dia benar dan baik, urusan kaum muslimin jadi baik, Islam jadi bagus, Muslim jadi bagus. Ya Allah, jangan binasakan kami, namun ya Allah binasakanlah orang yang kalau dia binasa, Islam jadi bagus, kaum muslimin jadi bagus. Ya Allah, angkatlah, tolaklah, angkatlah dari kami ini dan semua kaum muslimin akan bencana, wabah-wabah, penyakit menular apapun itu bentuknya ya Allah. Segala macam penyakit-penyakit yang zaman dulu tidak ada, sekarang ada, ini menimpa kaum muslimin angkat. Segala derita-derita yang menimpa kaum muslimin angkat ya Allah. Segala perpecahan, peperangan antara sesama anak bangsa kaum muslimin dimanapun berada, angkat ya Allah, hilang. Segala macam cobaan dan fitnah-fitnah yang nampak jelas maupun yang tidak nampak tersembunyi, ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, perbaiki pemimpin kami dan segenap lapisan masyarakat. Perbaiki pejabat-pejabat kami dan perbaiki rakyat-rakyatnya. Satukan antara hati mereka, biar tidak ribut satu dengan yang lain. Hindarkan kejahatan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Tutup akhir hidup kami dengan husnul khotimah dalam keadaan yang terbaik. Walaupun kita ditabrak kereta itu adalah bagus syahid, tapi juga mintanya walaupun husnul khotimah jangan begitu lagi sujud. Betul enggak? Jangan sekedar minta husnul khotimah, kata Imam Haddad. Yang Haddad itu nyuruh,
waqtim lana bi khairin, waqtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah, saya minta husnul khatimah, tapi dalam kebaikan dan kelembutan dan keselamatan tadi. Begitu, kepleset nyebur ke sumur, ya husnul khatimah juga sih. Tapi juga enggak bagus, akhirnya aku lagi baca Quran, lagi ngaji, pada begitu. Jadi bukan husnul khatimahnya, tapi fi khairin wa lutfin wa doa khusus, doa nazilah, minta diangkat. Cuman belakangan ini wabah ini ditanganinya terlalu berlebihan. Karena berlebihan jadi bingung, ada bingung. Rumus hidup itu yang gede dikecilin. Kayak kemarin ada yang wafat 6 tuh, kan dikecilin nama perintah. Tuh, iya dikecilin nama dia. Ini wabah kayak begitu. Cara nanganinnya bukan diumumin lagi ke penonton, TV dibilangin, lo jadi berita ini yang mati 6 ini jangan. Maka TV gak ada. Itu juga ini begitu. Kalau pemerintah itu benar, bukan diumumin hari ini yang mati sekian, yang mati sekian, yang diberi corona, ya mana ekonomi mau bangkit, orang jadi takut. Kayak begitu, bukan begitu caranya. Kalau pemimpinnya nakut-nakutin, tambah takut lah. Nggak bisa, itu namanya salah, nakut-nakut. Jadi itu, baru disuruh doa, doa ya. Ini wabah ini dari Tuhan. Kalau nggak ngerti Allah, dari Tuhan. Dari Tuhan ini wabah ini. Dia yang munculin. Dia juga yang bisa ngangkat. Ayo pada doa, bikin maulid ya. Biar pada minta mau lewat sholawat, minta Nabi, biar diangkat. Begitu. Pada kumpul ke masjid, minta tolongin kami, bantu biar cepat bangkit ekonomi. Jangan ngandelin otak, manusia itu gak ada kemampuan. Ngandelin iman. La haula wala quwata illa billah. Kita orang makhluk lemah. Mau sampai kapan ngandelin otak? Kata Allah, ayo terus. Saya bakal adain terus. Terus kalau masih merasa mampu. Kalau kamu udah merasa lemah, ingat yang hebat saya, tersangka. Kalau kamu masih merasa mampu, ya silakan. Biar hancur-hancur, bangkrut-bangkrut. Oh iya. Kita nggak ada kekuatan apa. Makhluk melemah. Baik, saudara sakit, kena penyakit ini, penyakit itu, balik kamu Allah. Ada bapak kita tuh yang suka ngaji, hampir kuat ngaji tuh yang seterusnya. Saya nggak hafal namanya. Suka ngaji tuh di pintu. Hah? Pak Tanjung. Saya motivasi buahnya itu yang nggak bisa jalan aja di An-Nur itu dulu. Balik kamu Allah Pak. Balik kamu Allah. Sembuh. Saya suruh balik baca Ya Arhamar Rahim. Ya Arhamar Rahim. Tarik Allah kasih sayangnya. Ya Arhamar Rahim. Sembuh. Benar. Balik kamu. Jangan. Makin digini ini, makin donoran. Kalau don tuh imunnya menurun. Kalau imun tuh menurun, jantungnya majunya begini. Tekanan darah. Kalau udah begini nih, muncul panas. Panas sedikit, corona. Begini banyak. Stres. Beneran. Kalau udah begini nih, ispa yang diserang. Saudara pernah dengar penyakit bengek? Ya ini nih. Penyakit sekarang. Kalau mau jujur, namanya penyakit. Iya. Penyakit nih.
yang diserang pernapasan. Begitu. Cuman digede-gedein. Pokoknya apa aja kalau digede-gedein menjadi apa? Jadi gede. Jangan. Kecil. Benar. Kecil. Kalau makin begitu, makin akhirnya penanganannya serba salah. Satu sama lain kita orang saling serang menyerang. Jadi bukan kembali Allah. Begini. Bukan kembali Allah. Ada orang balik ke masjid karena ingat, waduh takut mati doang gue ini. Paling gak mati di masjid. Temennya larang. Aduh, masjid banyak wabah. Kalau mau mah 107 main sepeda. Enggak ada apa. Ya begitulah kita orang ini. Coba lihat itu cara penanganan. Saya sampai saya candai, Maulid itu sama dengan kerumunan, sudah. Maulid itu sama dengan kerumunan. Maka kerumunanmu dilarang. Makanya Maulid juga. Iya, karena kerumunan. Kalau kampanye, sebab ada undang-undang. Kalau kampanye mah bukan kerumunan. Makanya jangan bikin Maulid. Bikinnya kampanye Nabi Muhammad. Kampanye umatnya aja kampanye boleh. Masa nabinya enggak boleh? Ada pasal undang-undang kampanye ada. Jadi ya cara penafsirannya maunya begitu ya begitu. Jadi kita orang jadi repot ngadepin ini, bingung. Saya dulu banyak bantu pemerintah, doa, kunut, makin kemari ini makin nggak jelas. Ini penyakit diperpanjang. Loh, penyakit diperpanjang. Saya nggak paham. Gitu minta dibenerin pola pikir ini oleh pemerintah itu. Beneran kalau saya ini. Jadi begini saudara, dalam rumus Islam, ini rumus Islam. Kita baca itulah yang namanya kitab Badul Ma'un. Mau karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, dan banyak ulama berbicara tentang wabah ta'un. Kami baca juga. Tapi kalau kita bedah semuanya itu, Allah tuh kalau nibanin penyakit enggak dari A sampai Z, enggak. Ibarat satu negara nih, dari Sabang sampai Merauke, enggak begitu. Sebab kalau begitu hancur ekonomi, hancur masyarakat. Enggak. Jadi bagaimana? Ini begini. Ada daerah wabah. Mohon maaf, Cina aja, Cina. Cina itu cara penanganannya ngikuti kitab-kitab Islam. Cina itu provinsinya banyak. Provinsinya kayak Indonesia begini, lebih dia 30-an provinsi. Yang ditutup namanya Provinsi Wuhan. Beijing ibu kota enggak. Semuanya enggak. Wuhan lockdown. Tutup. Namanya lockdown. Ini yang disuruh tutup daerah ini. Yang ada di sini enggak keluar, yang di luar jangan masuk. Di tangan ini, yang lain nyuplai. Kalau provinsi ada 27, seprovinsi ini, apalagi sekelurahan, seprovinsi, maka semuanya nyuplai. Anda kerja normal, tolong bantu kami sepersekian persennya dari gaji ini untuk membantu saudara kita ini yang terpapar wabah. Bantu. Jadi ekonomi jangan. Enggak kemudian dibikin rata. Mana hijau, mana kuning, mana merah, enggak ada. Pokoknya dari ujung ke ujung merah semua. Karena memang yang berkuasa juga merah semua. Jadi jangan dicatat. Jadi repot kita. Benar. Cara menangani enggak begitu.
Jadi yang sehat jadi sakit. Jangan yang sehat ini dianggap sakit. Jangan begini, jangan. Provinsi ada 1000 yang sakit. Jangan provinsinya. Daerah mana itu? Jadi kalau ngomong provinsi semuanya kena. Yang sehat ini dianggap sakit. Itu jangan begitu, jangan. Namanya membesar-besarkan masalah. Tambah besar. Kita rumus Islam itu husnuzon. Yang gede kecilin, yang kecil habisi. Itu rumus. Ini yang kagak ada, yang kecil ya. Beneran sedih. Kami tidak paham. Ini belum vaksin, belum disuntikin, muncul kayak makan aja varian baru. Virus pakai varian mas. Versi baru. Yang versi lama aja belum hilang, belum diobati versi lama. Muncul versi baru. Ini bagaimana? Ntar mau migrasi, tambah takut lagi. Ini sampai kapan? Kalau kita nggak motivasi orang mau ibadah, lah mati. Dituduh positif, enggak ibadah, rugi kita. Mendingan ibadah, diajak balik ibadah. Ayo dokter ibadah. Toh nyatanya jalan macet-macet juga. Sulit, beneran nggak Pak? Bingung. Kami ini bagaimana? Apa ya kayak begini? Sampai kayak begitu. Asal ada di RT tuh, karena positif aja. Warga aja lewat gangnya, orang berani. Padahal orangnya udah dibawa ke Wisma Atlet. Coronanya ketinggalan. Kolornya bukan coronanya. Api kayak begitu tuh penyakit, benar. Kalau zaman dulu saudara yang disemprot tuh padi ada hamanya, semprot. Palawija semprot. Ini ada tempat kosong. Dikata warat, rada-rada. Dikata rada-rada, uangnya ada. Ini ngapain? Di pojok-pojokan, sampai pojok-pojok. Ya Allah, ngumpet di pohon. Itu kayak begitu. Saya itu kalau berarti ini, ya Allah ini kayak begini ya. Apa ya? Penyakit kayak begini. Orang yang udah dibawa ke rumah sakit penyakitnya ketinggalan di gang. Setelah itu cari kitab-kitab itu. Baik itu kitab Ibnu Sina namanya At-Qanun Fitin. Jadi ensiklopedia kesehatan Avesina. Saya cari, kok kayak begini amat nanganin penyakit ini. Bingung saya. Beneran, bingung cara nanganin. Bingung. Ada orang hajatan nggak boleh. Kasihan. Mau kawin kamu, mau nikah. Kalau pengennya saya kalau bakal nikah harus pakai sarung begini, pakai sarung begitu. Habis nikah itu isolasi setahun. Lah mau ngapain ini kayak begini? Jadi ribet. Susah. Selama nggak boleh. Habis itu tidur aja. Dia tidur boleh. Lebih tidur Islam. Cara menanganinya berlebihan. Itu aja. Kami itu kurang. Akhirnya rumah sakit orang takut ke rumah sakit takut. Tapi yang paling parah hidup ini agama, saudara. Agama yang hancur, silaturahim hancur. Nggak ada silaturahim. Sampai mantu kagak datang ke ruang mertua. Sampai begitu. Padahal silaturahim membawa berkah, enggak. Silaturahim bawa petaka. Ditabrak batas-batas agama.
Kayak begitu. Bingung. Tapi mudah-mudahan kita berharap Allah angkat. Pemimpin kita harus fokus. Begitu untuk betul-betul. Jangan setengah-setengah. Kalau pengen ekonomi ini bangkit, ayolah para pemimpin, ajak masyarakat untuk dekat dengan Allah. Untuk ajak dekat dengan Allah. Benar. Allah yang bisa ngilangin penyakit. Allah doa. Nggak ada kita orang. Nggak ada. Tambah payah. Saya itu kunut nazilah. Amanah dari Sa'ban, Ramadan. Makin kemarin imam ngaji. Minta begini. Apa ini? Berhenti. Jadi udah kayak bukan bapak lagi. Katanya sih masih ada kalau buka TV berita. Ntar nerangin kurvanya meningkat. Udah kayak main saham aja. Saya bingung. Saudara sekalian, ala kulli hal kalau ada musibah kita disuruh untuk kunut nazilah. Nah, kunut nazilah ini dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Bacaannya tetap kencang. Kunut nazilah kencang baca, kencang. Walaupun dohor, karena butuh aminnya makmum. Ini materinya. Moga cukup waktu kita bedah bacaan kita. Wajah al-rabihi imam. Kemudian seorang imam itu kalau ngimamin membaca doa kunut, baik kunut subuh maupun kunut nazilah maupun kunut witir paroh kedua bulan Ramadan, kalau si imam sunat baca doa kunutnya jahar. Jahar itu kencang. Imam sunat kencang. Makruh kalau imam itu baca doa kunutnya kencang. Bagaimana kalau kunut nazilah ada zuhur, asar? Walau fisiriyah, sekalipun pada sholat yang sir, zuhur, asar, pelan, tetap kunut nazilah mah kencang. Kunut imam. Ada orang 5 pergi ke puncak, liburan, Nataru, sekarang istilahnya begitu, baru. Pokoknya apa aja begitu. Berlima, bangun kesiangan, 5-5-nya bangun jam 8. Bangun jam 8, baik, sholat subuh. Ini doa kunutnya kencang. Jam 8. Udah sih guru saya bareng-bareng jam 8. Pokoknya kata kitabnya kencang. Imam itu kalau mau doa pun jam 8. Biar jam 8. Makmum amin aja. Allah mahdina fi nadir. Kata yang jaga vilanya, ini aja baru sholat duha pakai kulut, duha pakai kulut, begitu baru. Gak tahu aliran mana ini? Apa aliran kali kerukut? Apa kalian kayak? Enggak pak. Pokoknya kalau ngimamin baca doa kunut, imamnya itu hukumnya. Kemudian la makmumun lam yasma'u. Tidak makmum yang kagak dengar kunut imam karena jauh atau speakernya mati. Jauh gak kedengeran imam Allah Madinah. Nggak usah kenceng-kenceng, baca aja pelan. Kalau nggak kedengeran karena jauh,
Kayak Jumat tuh, jangan pakai tasbih. Saya kalau orang haji nih megang tasbih pasti saya omelin. Tuh orang sholat Jumat tuh lagi khutbah pakai tasbih. Kagak begitu kagak. Saya ikut torekat kagak begitu. Mau torekat tasbih dia. Nah, Jumat Rasulullah udah ajarin, jangan. Lagi ngaji, kagak. Diambil itu sama sahabat tinggian ini. Entar ada waktunya beres. Entar. Jadi lagi khutbah Jumat. Ente kagak dengerin khutbah. Ente menyalahi sunnah. Ini bukan torekat, tarikat, diajarin. Mau Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, banyak. Ada tutup. Diajarin. Torekat. Diajarin. Enggak begitu. Dalam dunia torekat. Jadi imam kenceng, makmum yang enggak dengar baca sendiri. Begitu juga orang yang sholatnya sendiri, baca sendiri. Baca. Termasuk kunut nazilah. Wah, sendiri mau apa? Panjang. Ya udah dah. Ya latifan lam yazal Ultubina Fima nazal Innak latifun lam tazal Ultubina. Itu doa wabah. Kayak begitu. Termasuk dapat penyakit yang kata kita, saya belum pernah ada penyakit kayak gini. Stroke ini yang gula ini. Begitu. Makanya orang saya suruh tuh jamaah tuh baca latif. Biar nggak kayak begini begitu. Benar. Latif haddad tuh luar biasa. Ditulis dalam Ratibul Haddad tuh, dalam kitab Imdadul Fuad. Halamannya lupa, pasal 150 atau 183 itu saya lupa. Ada dalam Imdadul Fuad tuh, man dawama ala qiraati ratibil imamil haddad hafidhahullahu ta'ala minal bala'i wal waba'i wal virusat, khususan virus corona biidznillah. Itu belum ada corona. Siapa orang mengakali baca Ratibul Haddad, Allah jaga dari berbagai wabah, penyakit, virus apa aja, termasuk virus varian baru. Pokoknya termasuk virus corona biidznillah. Itu ditulis. Belum ada itu virus corona. Lama sudah tulis. Maka kita panggil. Saya tidak mau teman-teman majlis jadi terburu. Bukan begitu, dua cara. Biar cepat ditolong. Itu aurat Rasulullah. Ratib itu cuman dipetik-petik, dikutip-kutip oleh Imam Haddad. Begitu. Imam Haddad. Yang Haddad ini ngutip doa-doa dipilih yang sesuai. Begitu amat kita orang minta keselamatan dunia, agama, akhirat, kubur, semuanya lengkap. Maka rugi orang gak baca rugi. Nada. Kalau ada zaman tuh, guru saya ini katanya positif. Saya belum balik tanya, baca Ratib enggak? Baca, enggak percaya kalau baca. Saya enggak percaya benar. Masa Nabi bohong? Hadisnya ada. Kalau ada wabah menular suruh baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Enggak apa? Kata Nabi. Masa Nabi yang bohong? Enggak mungkin. Kalau kita baca, dan jangan enggak baca. Dengar doang orang lain yang baca. Ya kalau begitu baca. Kita bagi biar enggak begitu parah-parah amat hidup kita. Benar. Saya ngerti. Kemudian
Wa ammana jahron makmumun. Kalau makmum sunatnya apa kayak subuh segala macam. Kalau imamnya kenceng, makmum bacanya amin. Amin. Baca bukan tulisan. Ini kita ini makin hancur hidup ini. Itu tulisan yang dikritik, bukan baca. Kalau i-nya satu, artinya sama dengan amin. A dua, I dua, N sama dengan kabul. Bukan tulisan. Baca. Baca. Ente tulisnya A M I N, asal bacanya benar. Amin. Sama. Cuma tulisan, bukan baca. Jadi bukan tulisannya, bacanya. Saudara tahu tulisannya nun mati ketemu iya namanya idgham bi gunnah. Bisa baca. Wa minan nasi man yaqulu. Sama. Dibacanya, bukan ditulisan. Gitu. Jangan terbuai. Belum lagi sholat nariyah, saking gak demennya sama sholawat. Muhammadiyah, Muhammad Nabi Muhammad. Iya pengikut Nabi Muhammad. Sholawat nariyah, nar sama dengan neraka. Iya pengikut. Itu banyak di beranda Facebook saya. Astagfirullah. Ini merusak Islam. Namanya tafsiran cocok-cocokan. Yang mana cocok aja sama seleranya. Lo bagaimana? Itu beredar banyak-banyak. Entahlah tulisan, jangan panggil istri bumi, sebab ini jadi jihad. Ini bukan nyamain istri apa ibu, merenahin anak. Begitu nggak kira-kira? Biar anak kita manggil bini kita ibu, bukan kita nyamain bini kita sama ibu yang benar. Ahli agama bu, yang sebar aja ini maka kita orang ngaji ini saudara, tangan ini jadi saksi di akhirat. Media dakwah banyak. Nabi mengata roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Waktu perang Badar menang, orang pada hore-hore. Jangan hore-hore. Kita pulang daripada perang kecil menuju perang besar. Kita ini perang, maka tangan ini jangan nganggur. Tulis hasil ngaji segala macam tuh. Karena viralnya kebatilan itu karena mereka demen menulis. Dan kita demen baca WA orang yang ora jelas. Share lagi corona. Sampai jam 1 masih baca. Yang ngirim tidur. Segrup masjid ribut. Ya ini zaman kita ini punya tangan jihad. Sekarang tuh jihadnya pakai sosmed, tulis agama tuh. Ada namanya kunut nazilah, ada yang itu begitu. Ini jihadnya tuh. Kita nggak ada tulis yang bagus-bagus, dongeng lah. Kalau kita yang bagus-bagus diam aja. Diracunin mulu, rugi. Jangan. Itu banyak. Makmum tuh bacanya amin. Yang namanya makmum. Amin, amin. Begitu. Amin. Amin. Kapan makmum baca amin? Pertanyaannya. Kapan tuh makmum kalau kunut baca amin? Kalau imam baca doa.
Karena kunut ini ada doa, ada pujian. Jadi amin. Yang doa amin, yang pujian tidak. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai falakal hamdu ala ma qadait. Saya mau tes biar kita praktek. Saya mau ngimamin, tapi kok ngimamin ada timur? Ya enggak. Ini ngelatih amin aja dah. Begitu. Doa kunut. Tangannya tinggi sedada. Yang namanya doa. Jangan tinggi. Diadu doanya ya. Jadi biar kita ngerti. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ndak amin. Fa innaka taqdi tidak ikut baca. Imamnya kencang baca fa innaka taqdi, enggak pelan. Ntar nih saya terangin dalil di bawah. Imam fa in. Jadi yang enak kalau enggak mau itu bacanya bala syahid. Tapi kita enggak umum di Indonesia. Baca. Ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Kalau udah dengar falakal hamdu baru bakal amin. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Amin. Amin. Jadi biar benar di doa kunutnya. Amin. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Ini saya ulang dari awal nih. Biar benar dulu sebut kunutnya. Supaya kata-katanya saya ikutin yang umum dulu biar pelan. Yang umum, bukan yang benarnya, yang umum dulu. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Begitu. Jangan imamnya tahu turun aja. Begitu. Patina syarra. Allah teh itu gimana ini imam kagak ngaji ini? Sholawatnya enggak kenceng ini, enggak ngaji. Nah tulisannya ada tuh. Wa minad du'ai, termasuk doa yang kudu kenceng imamnya, makmumnya cukup amin sholawat. Doa kunut tuh. Jadi sebetulnya saudara, nih si imam nih enggak pelan sebetulnya. Si imam tuh enggak pelan, tetap kenceng. Makanya waktu ada waliullah besar dari Yaman, itu Habib Umar bin Hafid. Di Indonesia kalau subuh doa kunutnya kenceng, banyak kata macam. Orang banyak tanya itu kenapa banyak kata-katanya kenceng ya? Emang di kitab-kitabnya begitu? Nggak ada yang banyak kata imam pelan di kitabnya. Tapi kenapa prakteknya imam pelan? Mungkin kata kiai biar mereka ngapalin pujian, jadinya akhirnya pelan. Begitu. Ngapalin kagak, cuma bengong doang juga, kata juga kagak. Begitu. Jadi imamnya kenceng biasa.
Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Terserah mau ditambahin bilang matika juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi dari hadisnya enggak ada, tapi enggak apa-apa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Paling enggak dikencengin beda kencengnya sama yang Allahumma begitu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yansu man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Terus segitu tuh pujian. Wa nastaghfiruka doa. Baru kencang lagi. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Begitu cara pun. Biar kita ibadah tuh jangan nyontoh orang, ngikut tuntunan. Kalau nyontoh orang macam-macam. Nyontoh orang. Biar ibadah kita itu ngikutin tuntunan. Jadi si imam tuh kenceng. Bacaan itu semuanya kenceng. Kalau kita jadi imam, bedain aja antara doa dan pujian si imam. Kalau yang tukang lagu mah, ustaz kita, yo dibedain aja. Yang ini rada kencengan, ini rada pelanan. Begitu. Enggak apa-apa. Itu gitu. Kalau si makmum yang waktu dia puji-pujian ini, dia ikut baca. Begitu. Kemudian tapi pelan bacanya. Kalau muji mau jangan wakil. Kalau minta wakil. Begitu. Kemudian kalau jadi imam tuh doanya jangan buat diri sendiri, namanya pelit. Makruh hukumnya baca doa khusus buat diri sendiri. Ya. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah kasih hidayah saya. Makmum jangan ya Allah. Halo? Pelit kan? Pelit begitu. Allah mahdina, ya Allah berikan hidayah kepada kami semua. Doa. Itu mau doa orang tua. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Pipi begitu pipi. Kalau mau jamain jangan shaghira, sighara. Ngajilah gitu. Robij alni muqimas dzurriyyati. Jangan kalau mau doa orang banyak. Ya Allah jadikan saya, anak cucu saya semuanya pada sholat. Kalau jamaah enggak sholat kagak apa-apa. Ini kurang ajar. Kalau doa tuh dijamahi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Begitu cara jamaahnya. Belajarlah saya mau jamaah ini bagaimana. Tanya sama yang mengerti bahasa. Biar jangan selagu-lagunya doa. Begitu. Jangan. Doa itu jamaah. Kayak itu wa nastaghfiruka wa natubu karena jamaah. Kalau wa astaghfiruka saya minta ampun ya Allah, ampunin saya. Jamaah enggak usah ya Allah. Jangan ampunin. Kan kurang ajar, Bang. Makruh imam mengkhususkan doa buat diri sendiri. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan, Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, la yaqumu amrun qauman fayakhussu nafsa. Jangan ngimamin satu kaum, jangan ngimamin seorang hamba akan satu masyarakat lalu mengkhususkan doa buat diri sendiri, tidak buat kaum. Fa in fa'alu faqad khanahu. Kalau ngerjain tuh orang telah khianat. Masa egois. Doa buat diri sendiri. Doa sendiri.
Tuh begitu. Makruh. Jadi sehingga dirombak tuh doa kunut Allah mahdini menjadi Allah mahdina. Wa afini begitu. Dirombak. Begitu dirombak doanya. Begitu seterusnya. Tapi fa innaka takti enggak pujian. Suruh baca sampai falakal hamdu alama. Enggak ada yang dirombak tadi. Baru wa nastaghfiruka dirombak lagi. Rombak. Tuh. Kecuali pada doa-doa yang disuruh baca sendiri, kayak doa bangun dari sujud, antara dua sujud, Rabbik firli warhamni wajburni, itu menabinya juga begitu. Enggak Rabbik firlana, enggak usah begitu. Ini wajah tuh, jangan ina wajahna, enggak usah imam. Yang itu mah enggak usah. Yang doa kunut aja. Yang doa kunut aja. Kalau dalam sholat, maka ulama bilang di sini nih, maka yang disuruh dijamain itu adalah ketika di kunut saja. Selain kunut, bacaannya mengikuti apa adanya yang dipimpin. Kayak mau salam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi, enggak usah sabbit qulubana. Imamnya lagi juga amin, makmum juga enggak amin masalahnya. Enggak. Wis segini aja dah tuh. Singkat kajian kita, ada yang ditanya monggo. Wallahu a'lam bishawab.